Shalom. Kita pun semua merasakan sukacita bersama karena dengan kasih Tuhan kita semua ada di pagi yang penuh baik ini dan suasananya cerah sekali. Jemaat yang diberkati Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan sesama sebagai orang percaya dalam kehidupan kita hari lepas hari adalah wujud kasih. Perbuatan kasih adalah ciri khas orang percaya yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus dan dilakukan oleh kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pun dilengkapi untuk mengingatkan, menopang, menolong, dan tidak menyakiti orang lain, serta bisa mengintrospeksi diri. Itulah yang dikehendaki Tuhan sebagai orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita saat ini dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 dan berakhir pada ayatnya yang ke-11, dengan perikop hidup sebagai orang Kristen. Kalau berbicara mengenai orang Kristen, yang pastinya berbicara mengenai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan bisa menjalankan setiap perintah yang dikehendakinya. Saya rasa melalui bacaan kita di hari ini sangat berkaitan dengan pembacaan kita sebelum-sebelumnya tentang kasih. Kita terus diingatkan berbicara mengenai kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita adalah orang-orang berdosa yang banyak dipimpin oleh kedagingan kita. Namun lewat bacaan kita di saat ini ada beberapa bagian yang saya dapatkan dalam firman Tuhan. Yang pertama, menguasai diri. Menguasai diri adalah salah satu buah roh dalam Alkitab. Pasti guru-guru sekolah minggu sudah belajar tentang penguasaan diri, buah-buah roh di dalamnya. Namun ketika kita melihat banyak orang Kristen yang gagal dan hancur karena tidak menguasai diri. Hal ini berlaku dalam segala bidang kehidupan, baik dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, bahkan juga ada dalam pelayanan. Bentuk dari ketidakmampuan untuk menguasai diri bisa dilihat dalam berbagai hal. Cepat marah, emosi, khawatir, cepat merasa puas, bangga diri sendiri, cemburu, dan sebagainya. Kita juga bisa lihat dalam contoh-contoh Alkitab. Hawa tidak bisa menguasai matanya sehingga harus memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kain karena iri hati kepada saudaranya sendiri sehingga tidak bisa mengintrospeksi diri bahwa apa yang dia persembahkan buat Tuhan tidak sesuai dengan kehendaknya. Saul haus dengan pujian dan kekuasaan. Yudas cinta uang. Bahkan ada banyak contoh Alkitab lainnya yang berbicara tentang manusia yang tidak menguasai diri, dan semuanya itu jatuh ke dalam dosa. Ketidakpenguasaan diri kita bisa ada dalam kehancuran karena kita dituntun oleh kedagingan kita. Dan hanya orang yang menguasai diri dapat mampu bertahan dalam doa dengan baik sehingga tahu petunjuk Tuhan dalam hidupnya. Karena Roh Kudus yang menuntun. Oleh sebab itu
Rasul Petrus katakan, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang dan tetap berdoa. Ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Petrus menggarisbawahi keutamaan saling mengasihi sebagai sesama manusia. Yang dikasihi, yang dikatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Di sini Petrus membuat perbedaan antara menutupi banyak dosa dan menutupi banyak dosa. Jadi jangan salah paham lewat pembacaan firman Tuhan pada ayat yang ke-8 ini. Jangan kita berpikir bahwa kita menutupi dosa, lalu kita berpikir bahwa oh iya, kalau dia mencuri, kasih tinggal saja, jangan tegur, karena kita mengasihi dia. Ataukah ketika seseorang melakukan pelecehan seksual, baru kita tinggalkan saja karena kita mengasihi dia. Itu salah. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Itu anggap saja kita membiarkan dia untuk melakukan dosa, dan Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Namun yang dimaksudkan dalam bacaan ini yaitu kasih membuat mata hati kita tidak berfokus pada kekurangan, kesalahan seseorang lalu memperkucilkan mereka, melainkan kita melihat dia sebagai saudara, memanggil dia, tegur dia, tolong dan berikan arahan kepada dia, sadarkanlah dia, bimbing dia dan tuntun dia di jalan yang lebih baik lagi sehingga dia bisa bertobat. Itulah wujud kasih kita yang sesungguhnya kepada saudara kita. Sebab kita terpanggil sebagai orang Kristen untuk menegur ketika ada yang salah, untuk memberikan bimbingan kepada mereka ketika mereka keliru. Itu yang dikehendaki Tuhan. Petrus menyampaikan hal ini karena dia memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Yesus. Kita bisa melihat lagi ketika peristiwa penyangkalan. Petrus menyangkal Yesus, dia kembali kepada pekerjaannya sebagai nelayan. Namun Yesus datang membawa di jalan yang lebih baik lagi. Disitulah Petrus menyadari bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi dia, membalas dendam, tapi Yesus datang untuk membalut dia ketika dia ada dalam masalah. Dia menyadari bahwa Yesus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan ketulusan, sehingga bisa mengampuninya. Kasih yang besar tidak akan melihat alasan apapun. Kasih yang besar akan merangkul dan menolong. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, menutupi bukan dalam artian menyembunyikan atau sekongkol dengan dosa dan pelanggaran, tetapi dimaksudkan di sini adalah mengampuni dan menerima dia. Itulah kasih orang Kristen yang sesungguhnya pada ayatnya yang ke-8. Memberi tumpangan, yaitu memberi ruang, memberi tempat, memberi kesempatan. Ini menekankan pada saling menyembuhkan, memberikan tumpangan kepada orang-orang yang masih terluka, mengalami kepahitan, diperkucilkan, bahkan mereka yang sedang ada dalam masalah. Diharapkan untuk membuat mereka jangan
ada dalam kesulitan, ketika ada di sisi kita, kita memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan, janganlah bersungut-sungut. Atau memberikan pertolongan kepada mereka untuk kita mendapatkan pujian dari orang lain. Jangan. Jadikanlah diri kita sebagai berkat bagi orang lain. Semua manusia diciptakan untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan dilengkapi untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita, dan kita memperolehnya. Merujuk untuk hidup sesuai panggilan kita, melayani sesama juga Tuhan, adalah suatu hal yang kita pahami sebagai umat Tuhan. Saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain. Seperti tangan membutuhkan kaki, mata membutuhkan jari. Demikian juga dengan kita saling membutuhkan ketika kita ada dalam pekerjaan, ada dalam pelayanan. Kita tidak perlu orang lain untuk hidup menyendiri, tetapi kita perlu orang lain untuk menopang kita dalam bekerja sama. Sehingga dengan semuanya itu nama Tuhan tetap dipermuliakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan kita di hari ini, Petrus mengajak kita semua sebagai orang percaya bahwa ketika kita menjalankan perintah Tuhan, harus memiliki kunci kehidupan yang baik. Kunci kehidupan yang kita harus miliki yaitu hidup dalam kasih. Karena kenapa demikian? Ketika kita hidup penuh dengan kasih, maka kita mampu untuk menguasai diri kita sendiri. Ketika kita hidup dengan kasih, maka kita mampu untuk mengasihi saudara-saudara kita dengan sungguh-sungguh. Ketika kita hidup dengan kasih, maka kita mampu memberikan tumpangan kepada orang lain tanpa memberikan persungutan. Ketika kita mampu hidup dengan kasih, maka kita mampu untuk melayani sesama dan juga melayani Tuhan. Ketika kita hidup dengan kasih, maka kita dapat memberikan rasa yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena rasa yang baik adalah kasih yang sesungguhnya. Rasa yang tawar dapat membuat kita dalam dosa, namun rasa yang baik dapat membawa kasih untuk menutupi segala dosa kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memahami dan menerima setiap orang dalam kehidupan kita, baik dalam persekutuan kita, dalam pelayanan kita. Seperti Tuhan menerima kita dengan begitu banyak kekurangan dan kelemahan kita, maka sudah saatnya kita sebagai orang percaya yang dipanggil melakukan hal yang sama dalam hidup kita, dalam persekutuan kita, keluarga kita, kerja kita, sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan keharmonisan. Persekutuan kita hidup dengan rukun, dan disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita lewat firman-Nya. Amin.